Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Butami ya. Alhamdulillah. Udah siap mau masuk kelas ya sekarang hari ini? Iya, siap. Oke. Kelas berapa yang Ibu akan masuki hari ini? Hari ini rencananya 10-6. 10.6 ya. Iya. Kira-kira di 10.6 ini sudah diinformasikan ya Bu ya terkait, mohon izin saya akan masuk kelas Butami. Iya, Iya, 10-6 sudah ada informasi sebelumnya. Sudah informasi ya, baik. Baik Bu Tami, saya akan menanyakan ya kepada Bu Tami ini terkait dengan persiapan observasi Bu Tami. Ini disebutnya adalah pra-observasi Bu Tami. Ya, jadi kita ya Bu Tami silakan menjawab dengan ini yang tidak usah tegang, ini rileks saja karena ini terkait dengan pembelajaran di kelas, harapan-harapan Bu Tami di kelas. Yang pertama, apakah Bu Tami sudah mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas ini dengan materi-materi yang sudah disusun? Ya, sesuai dengan prosedural bahwa setiap kita akan masuk ke kelas itu kita harus menyiapkan skenario ya, skenario pembelajaran. Yang untuk saat ini skenario pembelajarannya mempunyai istilah yaitu modul pembelajaran. Dan untuk di materi semester genap ini di akhir itu materinya tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dan masih ada satu materi lagi itu tentang kerajaan-kerajaan Islam. Ya. Bu Tami kan akan masuk di kelas dengan materi tersebut ya. Iya, benar. Nah, dengan materi tersebut kira-kira tujuan pembelajaran akan dicapai bagi siswa apa ya Bu Tami? Ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul ajar tersebut, maka tujuan pembelajarannya adalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajarannya yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis teori penyebaran agama Islam di Indonesia, dan peserta didik mampu menganalisis tentang media apa saja yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya. Intinya siswa mampu menganalisis ya. Sesuai dengan capaian pembelajarannya. Ya. Lalu kira-kira apa tantangan terbesar Bu Tami ketika memasuki kelas 10-6 nih kira-kira untuk pembelajaran kali ini? Tantangan pembelajarannya adalah menghadapi siswa yang sangat majemuk, karena berikutnya sebuah materi tentang keagamaan itu adalah sebuah materi yang sangat sensitif seperti itu. Tapi mau tidak mau kita harus menginformasikan, dan di sini adalah salah satu amanat dari profil pelajar Pancasila di situ ya kan. Di situ ada tentang akhlak sama ketuhanan yang Maha Esa, dan di mana di akhlak itu terbagi atas akhlak kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita berlaku empati, dan itu merupakan aplikasi dari akhlak kepada manusia seperti itu Pak. Baik ya, terkait dengan tantangan tersebut tentunya bisa lebih spesifik lagi Bu Tami, ya, siswa yang Ibu harapkan berarti di kelas adalah siswa ya? Berikutnya sesuai dengan pemahaman bermakna itu sendiri, diharapkan dari materi ini siswa mencapai titik toleransi seperti itu Pak, sesuai dengan pemahaman bermakna yang ada di modul pembelajaran saya. Baik Ibu. Berikutnya adalah Ibu kan sudah mempersiapkan materi-materi ya melalui modul-modul tadi ya Bu Tami. Lalu kira-kira di kelas sendiri ada nggak yang kemungkinan akan merasakan kesulitan dengan modul yang disampaikan? Kira-kira ada nggak di kelas? Karena ini termasuk masa transisi, maka saya merasakan bukan hanya pada siswa, tapi pada diri saya sendiri, karena masanya transisi dan istilahnya ini belum menjadi sebuah kebiasaan. Maka itu tantangan bagi saya untuk kemudian membiasakan
prosedural baru yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, berikutnya juga dalam hal pembuatan media pembelajaran ya, sebuah modul bagi saya itu adalah sebuah media baru juga, karena saya tahunya modul yang dulu tidak seperti ini susunannya seperti itu kan. Nah, terkait juga sumbernya, karena berikutnya seiring dengan dinamika keilmuan itu sendiri, ternyata ada beberapa sumber yang terbarukan lagi ya, yang berikutnya itu suatu amanah bagi saya untuk menginformasikan kepada siswa. Berarti Ibu juga merasakan ada tantangan tersendiri ya, Iya. beradaptasi dengan materi-materi baru dalam kurikulum Merdeka. Baik, kalau berdasarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu modulnya, dan semua sudah Ibu susun dalam mempersiapkan pembelajaran hari ini di kelas. Tadi sudah ada harapan ya, harapan kepada siswa. Nah, kalau sekarang ini nih, sebelum masuk ke kelas nih, kira-kira level dari parameter keberhasilan siswa yang di kelas Ibu, di kelas 6, pembelajaran sebelumnya dari level 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa ya untuk pencapaian materi mereka mampu menangkap? Baik. Dari hasil asesmen kognitif yang pernah saya lakukan, jadi kembali lagi karena ini masanya transisi bagi mereka dan ada beberapa materi-materi yang baru untuk mereka seperti itu, saya berikan nilai 7 ya. Ya, jadi bukannya sama sekali mereka pun tidak tahu tapi ada beberapa materi yang memang baru yang belum mereka tahu. Sebagian mereka sudah tahu, tinggal melengkapi saja dengan materi-materi yang baru. Seperti itu. Jadi masuk ke level 1 sampai 10 tadi 7 ya? 7, iya. Nah, artinya tinggal mudah-mudahan melengkapi ya? Iya, Pak. Kalau untuk targetnya sendiri, Bu Tami? Karena di kurikulum Merdeka ini sendiri tidak menerapkan itu kan ya, sistemnya bukan lagi kompetensi minimum seperti itu ya, tapi lebih kepada bagaimana penguatan karakter seperti itu. Maka yang diharapkan adalah siswa tersebut menjadi beriman bertakwa, terus berakhlak mulia terhadap sesama manusia, yang terpenting itu kan. Kemudian nanti terkait dengan model pembelajaran saya yaitu problem based learning, berharap siswa tersebut akan mempunyai nalar kritis seperti itu, dan untuk memecahkan masalah mereka itu tidak mungkin mereka sendirian, maka di situ diharapkan muncul jiwa-jiwa gotong royongnya. Seperti itu, Pak. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Tami ya, jadi utamanya karakter. Iya, untuk penguatan karakter yang pertama kali akan Ibu lakukan apa melalui pembelajaran Ibu di pembelajaran sejarah? Di penguatan karakter kembali lagi Pak, di beriman bertakwa tadi, bagaimana mereka berempati, berakhlak mulia kepada sesama rekannya yang di kelas tersebut, yang kelas tersebut sangat majemuk Pak, sangat pluralistik, itu dia. Dan yang kemudian karena tujuan pembelajaran saya adalah menganalisis, saya berharap mereka mencapai level bernalar kritis tersebut Pak, sama terbangun jiwa gotong royong untuk memecahkan masalah dari soal-soal atau pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Seperti itu. Jadi pencapaiannya adalah siswa mampu menganalisa sampai tahapannya itu metakognitif. Iya, sampai metakognitif seperti itu. Karena yang diharapkan dari kurikulum Merdeka adalah di level fase E ini, siswa itu sudah ada di metakognitif. Ya. Orang luar pahamnya fase E mereka adalah mencapai metakognitif. Kalau di kelas sendiri Bu, kami siswa-siswa itu inginnya biasanya ingin diperlakukan seperti apa biasanya Bu? Kelas? Berikutnya kalau dari materi-materi sebelumnya, tanggapan respon terbaik, interaktif, sangat ramai itu adalah di media games. Ya, anak-anak
lebih apa ya istilahnya, lebih Tertarik cepat ya dia. nyambung ya dengan media games ya. Walaupun berikutnya setelah saya mengamati ada siswa yang secara akademisi mereka mampu menjadi seorang explorer seperti itu Pak. Karena berikutnya siswa-siswa explorer ini terkadang di luar ekspektasi saya. Dia bertanya di luar dari yang tidak pernah saya terpikirkan sebelumnya. Baik. Oh. Pak, mau izin Pak. Iya, iya, iya. Ada. Ya. Berikutnya ada siswa yang secara psikomotornya itu kuat. Dari psikomotor kuat itu mereka lebih senang si teori diaplikatifkan gitu loh. Jangan cuma teori, tapi aplikatifnya seperti apa? Karena mereka adalah anak-anak yang secara apa sih fisik, mereka senang yang bergerak gitu, senang yang berpindah-pindah. Seperti itu. Kemudian sisi kinestetik ya. iya, ada siswa yang introvert. Kalau siswa yang introvert cukup ada pertanyaan, kemudian dia cari jawabannya di buku, dia tulis seperti itu. Nggak ada tambahan lagi, cukup itu. Kalau siswa introvert ada pertanyaan, cari di buku, ya, Tekstual ya. ya seperti itu. Ya, tapi kebanyakan dari ketiga metode tadi paling mereka pilih adalah games. Games ya. Tapi kalau saya lihat sepertinya Bu Tami sudah menerapkan berdiferensiasi ya, sudah memetakan ya beragam gaya belajar siswa. Di satu hal yang baik ya Bu Tami. Nah, untuk ke depan kira-kira dengan diferensiasi siswa ini, hal utama apa yang akan dilakukan Bu Tami untuk perbaikan ya, atau mungkin untuk agar pembelajaran Bu Tami lebih maksimal lagi, apa yang kira-kira? Sesuai dengan tujuan dari diferensiasi itu sendiri, bahwa diferensiasi adalah memusatkan pembelajaran dengan keunikan siswa gitu kan. Jadi dengan segala keunikan siswa itu, maka kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan jangan pernah punya targetan yang sama gitu. Siswa dengan kecepatan misalkan 50 sampai 60 gitu kan, ya jangan dipaksa dia jadi 80 kayak gitu loh. Siswa dengan kecepatan 80 mungkin kita bisa bisa kita gali lagi, mungkin mereka sampai 100 gitu kan. Nah, siswa dengan kecepatan 100 sampai 120 misalkan seperti itu ya Pak, maka kita bisa berikan mereka pengayaan seperti itu. Iya. Baik, tapi sepertinya sudah melihat ya dengan berbagai potensi siswa, dengan kecepatan belajar tadi ya, ditambah dengan diferensiasi, dan juga saya melihat bahwa Bu Tami sudah siap kan untuk masuk kelas ya, untuk observasinya. Mungkin saya nanti mengobservasi dalam arti ya hanya melihat dan mungkin juga belajar ya Bu Tami dari bagaimana pengelolaan kelas dan sebagainya. Lalu berikutnya dari sesi ini Bu Tami, apa yang kira-kira Bu Tami dapatkan, pembelajaran apa dari sesi kita ini? Ini bisa saja disebut juga dengan sesi coaching gitu. Nah, kira-kira apa? Yang pasti dari sesi wawancara ini adalah kesempatan saya untuk terus belajar lagi Pak. Karena pastinya ada yang terbarukan, ada yang terbarukan lagi. Dan satu hal jangan cepat menyerah kali Pak ya, karena kalau ada sesuatu yang baru lagi kan kita harus belajar lagi, dan kadang-kadang kita terpikirnya aduh dibutuh waktu lagi, terus udah gitu apa bisa kayak gitu kan, apa kita sanggup kayak gitu, lebih ke situ sih yang dipertimbangkan. Baik, ini satu lagi pertanyaannya Bu Tami ya, terkait dengan nanti kan kita masuk kelas. Jadi dapat disimpulkan oleh Bu Tami ini sekali lagi area pengembangan pada siswa ya, pengembangan apa yang akan diharapkan oleh Bu Tami, mungkin strateginya apa supaya tujuan tercapai ya. Strateginya tidak terlepas dari model pembelajaran yang saya pilih, yaitu problem based learning. Jadi di setiap model itu memang sudah ada langkah-langkahnya Pak. Kalau kita keluar jalur dari langkah-langkah yang sudah kita tuliskan, maka tidak akan tercapai, tidak akan menemukan jawaban seperti itu. Strateginya lebih ke situ.
kemudian target pencapaiannya adalah lagi ke tujuan pembelajaran, kembali lagi ke tujuan pembelajaran, menciptakan siswa yang mampu menganalisis, kemudian siswa tersebut mampu bernalar kritis, seperti itu, sesuai dengan fasenya. Sesuai fasenya. Iya, sesuai dengan fasenya, iya. Baik, Bu Tami, terima kasih ya atas kesempatan untuk menyiapkan waktunya buat sesi wawancara. Wawancara ini seperti kita saling berbagi, Bu Tami, ya, saling sharing seperti coach ya, coaching. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran, sesi pembelajaran di kelas Bu Tami berhasil ya, harapan-harapan Bu Tami pada peserta didik ya. Oke, itu saja untuk sesi saat ini ya Bu Tami. Kita bertemu di kelas ya. Sebelum kita memulai pelajaran sejarah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi 10.6. Luar biasa. Lagi ya, selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik ya. Jaya. 10.6, hari ini setelah kita sebelumnya kalian sudah diberikan materi tentang jam 4 itu ya. Nah, berikutnya kalian masuk kepada proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Iya ya. Di materi ini 10.6 ya, itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu. Hari ini ada yang tidak masuk 10.6? Ada Bu. Ada yang tidak masuk 10.6? Siap. Clear ya? Oke, bagus ya. Berarti semuanya berkeyakinan, berarti ya, berkomitmen sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kalian. Benar 10.6 ya? Untuk selalu hadir ya tiap hari. Itu ya keyakinan kelas kalian, bukan? Kemudian keyakinan kelas kalian apa? Hadir tepat. Kalau bisa sebelum 6.30. Iya ya. Kemudian keyakinan kelas kalian adalah mengerjakan tugas tepat. Itu keyakinan kelas kalian. Itu dia ya. Dan ditambah lagi 10.6 adalah kontrak belajar setiap mata pelajaran. Di kontrak mata pelajaran saya review nih. Pastikan kalian membawa buku paket, buku tulis. Itu ya 10.6 ya. Baik, 10.6. Kalau kita berbicara tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia ya, di sini ada tujuan pembelajarannya 10.6. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah kalian mampu menganalisis. Pertama adalah ini ya, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua nanti ya adalah kalian mampu ya, peserta didik kalian ya, mampu menganalisis tentang media-media penyebaran Islam. Itu dia ya, 10.6. Baik. Kalau kita berbicara tentang Islam, ini sesuatu yang barukah di telinga kalian? Tidak. Baik. Kalau tidak, nah ini kita masuk kepada pertanyaan pemantik. Nah itu dia ya, pertanyaan istilahnya saya mau tahu sejauh apa modal kalian. Baik, coba sekarang saya tanya sama ini aja, Pak Tahila. Ya, yuk Pak Tahila. Apa itu agama Islam, Pak Tahila? Agama Islam merupakan agama yang Wah, kasih tangan dulu, Pak. Ya, gimana Pak Tahila? Tadi sini aku jelasin agama Islam secara mendasar tadi Bu. Iya. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan kepada agama yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Selain itu, agama tersebut merupakan agama yang bisa dikatakan
agama Islam merupakan agama yang benar, yaitu karena menurut dalam agama Islam, Islam itu diturunkan sebagai penyempurna dari agama-agama lainnya. Oke, baik. Silakan dulu. Ya, itu satu ya. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui apa itu agama Islam ya, kemudian nanti kita masuk ke pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna 10.6, apa sih makna kemudian kita mempelajari? Sebelumnya kalian udah tahu ya tentang masuknya Hindu-Buddha. Itu dia ya. Sebelum ke materi proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kita mempelajari setiap agama-agama itu, pemahaman bermaknanya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengembangkan wujud dari Ayo semuanya, kita mempelajari banyak agama ya, beberapa agama di dunia, tidak lain tidak bukan pemahaman bermaknanya maknanya yang kita bisa ambil adalah semuanya bertoleransi. Itu dia ya, tentang bersemuanya. Ya, itu tadi ya. Nah, ternyata 10.6 ya. Nah, kita sekarang udah masuk ke inti ya. Ternyata 10.6 ya. Ini ada beberapa teori. Itu ya, 10.6 ya. Ada beberapa teori. Ini udah ada bocorannya ya. Pertama adalah adanya teori Gujarat. Itu dia ya. Yuk, 10.6 ya. Ada yang bisa bantu saya? Selain teori ini, ada teori apa lagi? Silakan, angkat tangannya 10.6. Oke, baik, Edgar. Silakan Edgar. Ada teori makhluk. Oke, stop. Bilkis. Teori Persia. Teori Persia, 2. Silakan, yang lainnya. Ya, apa? Teori Cina. Cina. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Itu tadi baru berapa? Oh, udah 3 ya, sama ini udah ya. Berarti semuanya totalnya ada 4. Oke, baik. Ya, terima kasih ya 10.6. Baik, terkait ini ya 10.6, kita akan melihat ya salah satu tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Kita akan awali dengan membahas teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Christopher Browne, W.F. Sutherland, B.H.M. Frege, di mana mereka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang Islam di Gujarat, India. Bukti teori Gujarat yang pertama adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Dan yang kedua, tulisan Marco Polo, seorang pedagang Persia, Itali, yang menyatakan pernah singgah di Prolak atau Perewa pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebarannya. Teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leeuwen, mengatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Ya, baiknya untuk sebentar kita dengarkan dulu aja ya.
Ya baik, sebelumnya kita lanjutkan ya dengan videonya. Silahkan kalian simak baik-baik, nanti akan terkait dengan tugas kelompok ya. Bukti teori Mekah yang pertama adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai belah barat Sumatera. Yang kedua, Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Yang ketiga, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab yang berkembang di Mesir dan Mekah pada saat itu. Sedangkan Arab menganut mazhab. Yang keempat, kita di Gresik itu atas nama Fatimah binti Main. Yang kelima, temuan sejumlah makam Islam di wilayah Majapahit, Trawulan, Jawa Timur, bukan tahun Saka, bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa jayanya banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik saat itu. Teori Persia dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat, mengatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti teori Persia yang pertama adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan di Sumatera Barat atau Tabwid, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. Adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Teori manakah yang paling benar? Dari tafsiran terhadap ketiga pandangan itu, umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun baru berkembang pesat pada abad ke-13. Sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat di Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Hal tersebut didukung faktor-faktor berikut. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Penyebaran Islam berlangsung damai itu dapat dilihat dari cara-cara penyebarannya, yaitu pertama, perdagangan, kedua, perkawinan, ketiga, pendidikan, 4, ajaran tasawuf, 5, dakwah, dan 6, kesenian. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling ketara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran Islam. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, lalu lintas perdagangan
Ya, baik. Ini ya 10.6. Untuk media pembelajaran seperti kalian tahu, itu berikutnya dimulai dari perdagangan ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan perkawinan, kemudian nanti ada pendidikan ya. Selanjutnya ada tasawuf, kesenian ya. Sampai dengan 6. Media penyebaran Islam itu sendiri ya, 10.6. Baik, ini ada kendala. Ya, tadi ya ditambah. Mengingatkan kepada seluruh siswa muslim, sholat zuhur sudah akan dimulai. Silakan anak-anak yang putra ataupun yang putri bisa langsung menuju ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Baik, itu ya. Kita juga ada teori tambahan ya, yaitu tentang teori Cina. Yang dalam hal ini ada salah satu tokohnya yaitu Laksamana Cengho. Kelas. Ya, Yang putra silakan langsung menuju ke masjid. Oke. Sedangkan untuk sejarawan sendiri yang mengkaji tentang teori Cina yaitu ada disebut dengan Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Itu ya. Beliau mengkaji tentang teori masuknya Islam ke Indonesia ditinjau dari datangnya Islam yaitu dari negeri Tiongkok atau negeri Cina. Itu dia, oke? Kita lihat berikutnya di sini ada saluran Islamisasi nih ya. Perdagangan, melalui perdagangan. Berikutnya kalian mengenal yang kita tahu yaitu beberapa pelabuhan itu ya 10.6. Pelabuhan untuk sampai hari ini pelabuhan itu ada pelabuhan mana aja yang terkait dengan proses Islamisasi. Satu, pelabuhan apa? Kalian? Gresik. Yang kedua, pelabuhan apa? Kurang terdengar makanya. Iya, yang keras kamu suaranya. Pelabuhan Makassar. Oke, yang ketiga pelabuhan apa? Yang di Jakarta nih, Jakarta namanya pelabuhan. Bahasa Jakarta. Pelabuhan di Jakarta. No, sebelum Tanjung Priok. Sunda Kelapa. Itu dia ya. Nih, nah itu dia ya. Jadi perdagangan ini, mulai perdagangan ini menghubungkan, ya, mempertemukan antara pedagang dari Gujarat India, itu dia ya, kemudian orang Persia, orang Arab ya, kemudian pedagang-pedagang juga dari Tiongkok. Nah, lanjut, ini ya, pernikahan. Melalui metode pernikahan, yuk, ada yang bisa bantu saya? Jadi gimana melalui metode pernikahan? Yuk, contohnya, ayo, silakan. Metode pernikahan, contohnya antara siapa? Oke, Bilqis, silakan. Coba mau berdiri Bilqis. Ya. Budi Brawijaya, Raja Majapahit dengan Putri Campur. Oke, baik, satu ya. Berikutnya melalui pendidikan. Yuk, ada yang bisa bantu saya? Pendidikan. Pendidikan bagaimana sih? Dengan pendidikan kemudian Islam bisa meluas, bisa berkembang. Oke, enggak. Pesantren Ampel Desa di Surabaya. Oke, baik ya. Jadi metode pendidikannya ini medianya adalah melalui pesantren. Itu dia ya. Sebelum ke pesantren 10.6 kita mengenal yang namanya langgar. Itu ya 10.6 ya. Tahu nggak langgar? Tahu nggak langgar 10.6? Langgar. Ayo, apa itu langgar? Nama lain dari apa? 10.6 langgar? Kok pesantren? Bukan. Langgar nama lain dari? Bukan masjid. Langgar itu bukan masjid. Apa? Surau atau? Musola. Itu dia ya. Makanya ada plesetan sholat itu boleh di langgar. Itu ya, benar. Sholat itu boleh di langgar. Ya, ada yang ngerti ya? Baik, lanjut. Nah, dari mulai langgar, surau ya, kemudian naik ya ke masjid. Dari masjid kemudian bertambah besar, yaitu ke pesantren
pesantren. Itu ya, 10.6. Lanjut, berikutnya adalah media dakwah. Di media dakwah ini 10.6 kita mengenal yang namanya Wali Songo. Dimulai dari Banten ya, sampai dengan ujung timurnya Pulau Jawa. Itu dia, oke? Lanjut, berikutnya ada ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini merupakan pengaruh dari ajarannya Al-Halaj tadi ya. Sebelumnya itu tadi ya, di teori Persia. Seperti kamu tahu, Persia itu terdiri dari Iran, Irak, oke? Di situ kemudian ada Kuwait, oke? Nah, mereka itu identik dengan bukan mazhab ya, tapi aliran. Alirannya adalah aliran Syiah. Iya ya, alirannya adalah aliran Syiah. Tuh, 10. Nah, terakhir adalah kesenian. Nah, ayo. Kalian juga sudah diberi tugas sama saya ya. Kesenian, yuk. Harus banyak yang bisa nih yang jawab. Yuk, kesenian, silakan. Kesenian, silakan. Bantu saya. Kesenian. Jangan lagi dong. Yuk. Kesenian, 10. Kesenian, oke, apa? Silakan. Ya, jangan bayang. Kasih penjelasan berdiri kamu. Wayang dari Sunan Kalijaga Bu yang dimainkan oleh Kalijaga untuk menyebarkan cerita-cerita untuk yang Islam kepada para santri-santri. Oke, baik. Tepuk tangan buat Akmal ya. Yuk, wayang 1. Yuk, berikutnya. Banyak nih kesenian. Oke, silakan Malen. Berdiri Malen. Gamelan dulu. Apa? Gamelan dulu. Gamelan. Gamelan. Gamelan ya. Dari Sunan Bonang. Makanya kemudian salah satu alat di gamelan itu ada yang namanya bonang. Itu dia ya. Bonang itu ada yang tahu? Ayo, bonang itu ada yang tahu? Udah belajar kan? Udah belajar gamelan kan? Ya? Yang kecil. Yang besarnya namanya apa? Nah, ini dia. Yang besarnya namanya apa? Gong. Yang besarnya namanya gong, yang kecilnya namanya ya. Itu dia ya. Jadi ada yang pakai wayang, ada yang pakai ini ya, gamelan itu ya, Sunan Bonang. Satu lagi? Lagu, itu dia. Judul lagunya apa? Judul lagunya apa? Enggak, judul lagunya apa? Judul lagunya Tombo Ati. Bener, ada yang hafal nggak Mbak? Gis, Bonang? Ayo, Magis. Lagunya Opik. Opik. Coba, ayo. Nih, ini famous banget loh. Trending gitu. Iya, Tombo Ati. Ayo. Ada 5 perkara nih ya. Kaping siji apa? Zikir apa? Apalin ya? Apalin ya? Oke, di sini. Oke. Baik, semuanya. Ini adalah sebuah global ya. Sebuah informasi global. Berikutnya saya minta silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 6 orang. Ya, tanpa berbanyak basa-basi ya, silakan kalian buat dan langsung membuat lingkaran. Yuk, silakan. Ayo. Ayo semuanya. Tadi ada informasi, jadi kalian bisa ya katanya. Setelah istirahat baru kita ngomong ya. Baik Bu. Di pos dulu aja ya. Ya, jadi ini ada yang pertama ya, ini sebuah pertanyaan untuk di
Islam melalui cara perdagangan ya, dan kesenian sekarang sudah menghilang. Itu dia ya, itu sebuah pertanyaan, kemudian ini beri jawaban. Lanjut kemudian, sebagai generasi muda sekarang ini, cara apa yang kalian pilih untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan perkembangan zamannya? Itu ya, 10-6 ini nih, oke? Itu kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya Syifa mana kelompoknya Syifa? Oke, jadi kelompoknya Syifa ini buat video ya. Presentasi nanti adalah sebuah video seperti itu, oke? Nama anggota kelompoknya ada di situ. Kemudian pertanyaan yang diminta juga sudah dijawab di video itu, ya. Baik. Kemudian kelompoknya nah, Andrea itu tadi infografis ya. Ya, infografis. Oke, Andrea infografis. Ini kamu juga video. Ya, kamu juga video ya. Kenapa? Video. Kamu video, oke. Ini konsep ya. Ini infografis, oke. Ingat ya, oke. Video, infografis ya. Peta konsep, oke. Buat dalam sebuah peta konsep, paham ya? Oke, yuk sekarang mau lakukan sekarang. Di kelas biar direksi sama ini ya, di kelas aja. Kamu boleh cari sudut-sudut di kelas ini yang menurut kamu bagus. Baik semuanya, silakan kalian kerjakan ya. Ini kalian selesai 13:30 ya? 13:30? Ya semuanya? 13:30 ya? Oke baik. Berarti kalau kalian ya semuanya disimak dulu. Berarti kalian upayakan selesai 13:15. Ya, kalau bisa 13:10 lebih baik. Seperti itu. Oke, yuk silakan dikerjakan sekarang. Ya, kita konsep pakai kertas ya. Pakai kertas, tinggal jawab. Iya, kembali lagi ke jangan mengerjakan yang lain dari tugas.
Banyak
Jadi kamu mampu menganalisis, jadi analisis dulu pertanyaannya baik-baik. Itu ya, cermati ya 10-6 ini ya. Penyebaran agama Islam melalui cara perdagangan. Dipikirkan baik-baik 10-6 melalui cara perdagangan. Kalian setuju tidak dengan pernyataan ini 10-6? Itu ya, Adrian menganalisis. Oke, karena apa? Di kurikulum Merdeka, para pembuat kurikulum Merdeka itu pahamnya kalian sudah mencapai level metakognitif, bukan lagi levelnya anak SD ataupun anak SMP yang selalu dicekoki, ya. Jadi analisis ini lihat nih perdagangan dan kesenian sekarang sudah mulai menghilang. Kalian setuju nggak dengan pernyataan ini? Melalui kesenian sudah mulai menghilang. Kalian setuju atau tidak? Yakin setuju? Yakin setuju? Kemudian untuk apa berikutnya ada lagu religi? Lagu religi itu maksudnya apa? Kesenian kan? Nah, cermati baik-baik. Cermati baik-baik. Oh iya,
Menitik beratnya.
kami dari kelompok congklak kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Dipilih dari ini aja, misalkan kamu perdagangan atau mau sejarah kayak gitu ya. Nama kelompoknya dipilih dari nama ya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyebaran agama Islam jalur perkawinan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pada Rabani angkatan 'Sudah? Ready? Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Tami ya tadi sudah masuk kelas ya, kelas Bu Tami luar biasa, anak-anak antusias, terus senang ya dengan pembelajaran sejarah, dengan materinya, terus sepertinya anak-anak juga sudah menangkap ya apa yang diharapkan oleh Bu Tami. Tapi saya ingin menggali dari Bu Tami langsung nih, ya Bu Tami, kira-kira dari pembelajaran dan proses yang tadi sudah dilakukan, kalau menurut Bu Tami itu sudah memuaskan nggak buat Bu Tami hasilnya itu? Kalau menurut saya belum memuaskan Pak, karena ada beberapa langkah-langkah yang berikutnya belum tuntas. Gitu. Baik. Ya. Apa yang langkah-langkah yang menurut Bu Tami belum tuntas?
sesi presentasi, kemudian saya harus menilai presentasi kan, kemudian seperti itu. Iya. Sama sesi assessment setelah pembelajaran, assessment kognitifnya itu tidak sesuai dengan yang saya sudah skenariokan, yang sudah saya rencanakan seperti itu. Tidak sesuai ya? Tidak sesuai atau belum sesuai, mungkin ya? belum sesuai. Belum Saya ya? punya skenario yang sesuai dengan modul saya, tapi pada saat aplikatifnya belum maksimal ya? Iya, belum bisa Disampaikan. sesuai sama asesmen yang sudah saya buat. Apa terkait dengan durasi waktu mungkin yang kurang kami atau bagaimana? Iya, itu Karena tadi kan memang potong istirahat. memang klasik ya Pak ya, memang klasik. Lagi-lagi waktu Waktunya. durasi ya. Kalau kaitannya dengan tadi kan sempat terpotong istirahat. Iya. Nah, juga menarik mungkin ya. Hmm. Lalu kalau dari area pengembangan yang diharapkan kami itu apakah sudah ada yang masuk targetnya sudah tercapai? Kalau dari pemahaman anak-anak itu mereka sudah sangat memahami. Kemudian untuk pengembangannya pun mereka juga sudah sangat memahami karena tadi kita lihat di lembar kerjanya itu bagaimana kalau situasinya media penyebaran Islam dengan perdagangan itu kepada anak-anak disampaikan sudah bisa sesuai sampai saat ini atau bagaimana kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang media penyebaran Islam yang secara kesenian bagaimana? Mereka diminta untuk merespon walaupun berikutnya dengan bimbingan dan arahan ya Pak ya. Seperti itu Pak. Sama kemudian mereka diminta tanggapan untuk zaman sekarang. Jadi penyebaran agama tuh bukannya hanya Islam ya. Yang paling pas tuh seperti apa sih, pakai apa? Seperti itu. Berarti dengan beragam tadi ya Pak yang disampaikan materi itu, Iya. anak sudah menangkap Iya. Tinggal tadi yang saya tangkap kayaknya ada ini ya, mereka nanti akan menyusun sebuah produk hasil presentasi itu. Iya, dari diskusi mereka kan mereka memecahkan masalah problem based learning. Nah, aplikatif dari memecahkan masalahnya wujudnya adalah sebuah presentasi. Di presentasinya itu tadi saya sudah menyiapkan tiga bentuk, video, kemudian infografis, satu lagi adalah peta konsep. Oh baik, itu disebut produk yang berdiferensiasi. Iya. Jadi sudah melakukan ya luar biasa. Kami sudah memetakan juga dengan kelompok-kelompok dengan membagi mana yang menyusun infografis gitu ya. Mana video, Mana seperti itu, video, kelompoknya, mana ya. Tadi peta konsep ya, kalau tidak salah peta ya, konsep. sudah peta konsep. Lalu berikutnya pengkondisian di kelas nih kami. Iya. Nah, kira-kira bagaimana siswa-siswa kami dengan materi pembelajaran tadi, gimana kondisi di kelas? Pengkondisian di kelas itu pertama saya gunakan namanya apa sih, Yale ya. Kita awali dulu dengan yang ringan-ringan seperti itu. Kita ingatkan kembali dengan kegiatan yang sebelumnya ya. Jadi kita tarik mereka itu sudah LDKS lah ya Pak ya, sudah pernah latihan dasar kepemimpinan. Diharapkan latihan dasar kepemimpinan mereka itu terus berlanjut sampai mereka lulus kelas 12. Karena kan apa sih pembentukan kepemimpinan dalam diri siswa itu sendiri bukannya momen LDKS saja kemudian stop gitu kan, tapi harus berkelanjutan seperti itu kan. Jadi diingatkan lagi dengan yel-yelnya juga sebagai konsolidasi ya Pak ya, konsolidasi penguatan kelas mereka seperti itu. Bukan hanya kelas mereka, juga penguatan jati diri mereka sebagai siswa 81 seperti itu. Ya, itu dia ya. Kondisi seperti itu. Kemudian kalau kira-kira mereka berbelok ke kanan ke kiri diingatkan kembali. Ayo, bagaimana keyakinan kelas kalian? Bagaimana komitmen kelas kalian? Diingatkan ke situ aja sih, iya. Iya, bagaimana kesepakatan kelas, iya. Itu aja sih pengingatnya. Jadi intinya anak-anak sebetulnya sudah kalau partisipasi aktifnya bagaimana? Partisipasi, Bapak bisa lihat sendiri ada beberapa siswa yang tanpa diminta pun mereka sudah
siap Merespon, iya. merespon baik ya. Lalu untuk tadi kan sesi ada diskusi ya. Iya. Kira-kira sesi diskusi itu sudah memuaskan buat guru kami anak-anak terlibat aktifnya. Ada masih apa sih yang tadi harus diingatkan ya, keyakinan, kesepakatan seperti itu. Baik. Terus berikutnya lagi adalah strategi-strategi yang diharapkan tadi ya. Iya. Sudah semuanya tersampaikan ya, sudah bisa Iya. dilakukan ya. Iya. Terakhir itu kesimpulan, alhamdulillah ada 2 orang yang menyimpulkan. Refleksi pun tadi saya sudah mengajukan Iya. beberapa pertanyaan terkait sumber, apakah mereka kesulitan mencarinya, terkait penugasannya, apakah siswa memahami tugasnya seperti itu, dan pernyataan jawaban mereka juga mereka bilang memahami. Baik. Seperti itu ya. Kalau langkah-langkahnya sendiri, langkah-langkah pembelajaran ya dari pembukaan ya Iya. kan, dari kegiatan inti yang pertama Iya. terus penutup sudah berjalan dengan baik ya, atau mungkin ada yang terlewat untuk kami, atau mungkin dari penyampaian tujuan pembelajaran ya, berdoa tadi sudah ya, Berdoa tadi sudah, tujuan pembelajaran sudah. Tadi saya cuma lupa kasih informasi tentang model pembelajaran. Iya, saya lupa. Seharusnya tadi setelah pemahaman bermakna saya informasikan bahwa model pembelajaran itu adalah problem based learning. Iya. Baik, tapi mungkin saya sudah menangkap ya tadi intinya sudah, kalau dari level 1 sampai 10 berapa Bu Tami pembelajarannya yang kita lakukan hari ini? Ada peningkatan nggak kira-kira? Kan di awal kita di pra itu kan 7 ya. Nah kira-kira sekarang ini masuk ke poin berapa anak-anak? 8 ya? Iya. Masuk ya, poin 8. Nah, artinya ada peningkatan Bu Tami ya. Iya. Selamat buat Bu Tami, itu artinya ada progres yang Iya. meningkat. Anak-anak juga saya lihat juga cukup bukan cukup lagi, malah apresiat ya, termasuk aktif, mereka merespon ya, kelas 10-6 ini ya. Jadi sangat luar biasa. Baik Bu Tami, ini sepertinya sudah cukup kegiatan kita yang seperti pasca observasi masuk ke kelas ya. Apa harapan Bu Tami? Mungkin beberapa pertanyaan harapan Bu Tami ke depan terkait pembelajarannya bagaimana? Harapan saya ke depan, semoga saya menemukan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi, sehingga bisa mengubah mindset ya tentang pembelajaran sejarah yang selama ini sudah berkembang di masyarakat seperti itu. Saya lebih akan menggali lagi supaya antara teori itu bisa diaplikatifkan. Itu aja, karena siswa itu lebih paham seperti itu Pak. Teori kemudian diaplikatifkan itu lebih mereka kuat di ingatannya. Jadi setelah mendapatkan teorinya mereka menerapkannya ya, Iya. dalam berbagai bentuk presentasi dan Iya. sebagainya ya. Atau produk-produk tadi Iya. grafis, Iya. konsep dan sebagainya. Baik Bu Tami, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Tami telah berbagi waktu dari pra observasi, terus observasi di kelas, kemudian tadi mungkin seperti terkesannya Pak Restu masuk di kelas itu ya seperti memantau gitu ya, tapi tidak ya Bu Tami, kita belajar, saya melihat apa yang dilakukan Bu Tami di kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi kita hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bu Tami bisa meningkatkan terus ya harapan-harapan yang kami inginkan. Ya, mudah-mudahan potensi saya semakin bertambah Pak. Ya, termasuk saya juga belajar terus Bu Tami ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi Bu Tami di lain waktu ya. Yang bosan-bosan nih, saya masuk kelas lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi direkam. Oke, Siva tadi mohon izin ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siva mohon izin ya, Pak Arstu bertanya sedikit. Tadi kan masuk ke kelas yang kami ya. Menurut Siva, materi yang disampaikan tadi itu tentang apa sih itu Pak Arstu tanya dulu?
Menurut saya tentang medical penyebaran Islam dan juga teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira Siva dengan kelompoknya Siva sudah menangkap apa yang disampaikan oleh kami? Sudah Pak, karena saya dan kelompok juga sudah mereview ulang sebelum-sebelumnya mengenai materi ini. Di pada saat pembelajaran kami sudah siap. Baik, kira-kira apa sih yang harus dimaksimalkan kembali gitu ya terkait dengan pembelajaran materi ini? Apa kira-kira? Menurut saya keaktifan murid sih Pak. Mungkin karena tadi seperti yang kami sampaikan ada siswa yang introvert. Menurut saya memang keaktifan siswa ini paling penting untuk menunjang pembelajaran agar adanya interaksi antara murid dan guru. Karena menurut saya interaksi, kalau yang difokuskan hanya interaksi guru, dari guru saja, tidak yang melalui siswanya, maka tidak ada adanya interaksi tersebut gitu Pak. Nah dari itu harus diperhatikan juga interaksi dari muridnya itu sendiri. Jadi kalau melihat pembelajaran di kelas tadi kami sangat interaktif ya. Iya Pak. Nah, tadi banyak gamesnya juga, Games. dan metode pembelajarannya juga beragam gitu. Itu pembelajaran yang menarik ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Baik. Kalau menurut Siva sendiri ke depan itu harapan untuk pembelajaran sejarah di Mas Gunawan itu seperti apa? Dulu ya Pak, cerita sedikit, mungkin dulu saya merasa sejarah itu berat karena kan selalu menghafal, tapi pada saat masuk 81 dan bertemu dengan Bu Tami, pembelajaran itu selalu interaktif dan berbeda-beda Pak setiap mata pelajaran, setiap babnya. Jadi karena adanya keberagaman metode pembelajaran itulah yang menurut saya jadi tidak bosan untuk mengikuti pelajaran sejarah ini dan selalu senang untuk terus-terus mengikuti pembelajaran ini. Baik. Terima kasih ya. Kayaknya cukup di Parestu itu refleksi dari kamu ya. Iya. Pembelajaran sejarah. Sampai ketemu lagi. Kalau Parestu mungkin bertanya, meminta bantuan, bantu ya. Baik. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo Ben.